duet penuh kemesraan antara Danang, sang juri muda KDI 2020, dengan kontestan asal Lombok Gita. Konser KDI 2020 memang penuh kejutan. Selain penampilan peserta yang memukau lewat suara emasnya, adegan demi adegan antara juri dan kontestan juga berlangsung penuh derai kemesraan, terutama antara Danang dan Gita. Selain telah menemukan chemistry saat ditantang berduet, Danang juga disebut-sebut kepincut pesona kecantikan Gita. Lihat saja bagaimana kala keduanya menjalani sesi latihan bareng jelang duet di studio MNC Kebonjeruk, Jakarta Barat. Duet yang paling bikin Danang lelah. Karena memang lagunya kan lagu cewek, itu yang pertama. Terus kedua nadanya juga nadanya Gita. Jadi Danang harus dengan sekuat tenaga mengejar nadanya Gita. Yang basicnya Gita ini salah satu penyanyi dengan range vokal yang cukup luas gitu. Rendahnya oke, tingginya juga oke banget. Dan ini ditantang untuk nyanyi rock berdua sama Gita. Bangga sih bisa menjadi bagian daripada kontestan kali ini ya. Jadi teman duet mereka, karena ini udah tahun kedua Danang menjadi teman duet kontestan. Yang tahun lalu aku duet sama Suci, dan tahun ini duet sama Gita. Suaranya bagus, cantik ya, membanggakan warga Lombok, NTB, Lombok Timur khususnya, membanggakan keluarganya, membanggakan semua orang-orang. Kita masuk apa? Sasak ya? Iya, Sasak. Gita ini orang Sasak gitu. Danang mungkin akan jadi fanbase-nya Gita Tangerang kali ya. Jadi aku mau bikin Instagram nanti fanbase Gita Tangerang. Gita apa namanya? Gita Lovers ya? Iya. Gita Lovers cabang Tangerang tuh kayaknya Danang bakal bikin Instagramnya. Parade saling puji hingga grogi saat saling bertemu di luar panggung tak bisa dihindarkan. Bahkan ketika netizen mulai menjodoh-jodohkan Danang dan Gita, juri KDI 2020 itu tak bisa mengelak. Mungkin yang bisa menjawab ini sejujurnya adalah netizen, pemirsa KDI 2020 ya. Kalau aku yang menjawab jatuhnya subjektif, karena aku memberikan penilaian ketika hari itu Gita tampil ya sesuai dengan apa yang aku lihat gitu loh. Aku nggak peduli juri lain bilang kurang atau lebih atau apapun itu. Yang pasti ini berkaitan dengan selera. Aku ngelihat Gita itu all package gitu loh. Nggak cuman suaranya aja yang bagus, tapi memang semua mendukung untuk menjadi calon bintang dangdut. Tentunya buat Gita sangat bersyukur sekali, senang banget bisa duet sama Kak Danang. Bohong. Dia duet sama aku pasti gini. Oh, duet sama Kak Danang nggak ada yang lain apa? Pasti ribet banget nih, pasti ribet. Iya kan? Enggak, jadi kan dari awal Bohong itu loh, mukanya bohong. Dia tuh bohong gitu. Jadi waktu itu kan aku sempat latihan juga kan sama Kak Danang yang pas resesi dunia. Betul. Ya waktu itu. Nah terus kebetulan dikasih tahu nih buat next performnya nanti bakalan duet. Nah Gitanya mau sama siapa? Aku kayak refleks gitu bilang sama Kak Danang gitu. Waktu itu iya. Itu karena ada aku aja di depan sini, padahal pengennya nggak sama Danang. Lo kamu pengennya sama Jul Kriwil kan padahal. Terus alhamdulillah dapat duet sama Kak Danang, senang banget, dapat pelajaran banyak. Cuma sih kayak gitu masih kayak aduh gimana nih, bisa nggak ya nanti udah sama Kak Danang kan suaranya luar biasa banget. Kita juga dulu suka nonton Kak Danang dari awal, ikut lomba juga. Memang Kak Danang itu luar biasa, the best. Ya, sebagai lelaki, ia tak menampik ada pesona kecantikan Gita yang memang mampu meluluhkan hatinya. Apalagi suara emas yang dimiliki Dara asal Lombok tersebut mampu luluhkan hatinya yang lama tak terisi nama wanita lain. Jika kelak jodoh mendekatkannya pada Gita, Danang pun mengaku tak bisa menolaknya. Ini jangan salah tafsir deh. Jadi sukanya itu gimana ya? Ya kan suka karena tampilnya bagus gitu loh. Suka karena tampilnya loh. Kok iya kan yang ditanya aku?
selama doanya itu doa baik ya diaminkan. Kalau doanya doa buruk ya jangan sampai kembali kepada yang mendoakan gitu. Karena kan katanya doa baik akan kembali kepada yang mendoakan, doa buruk pun akan kembali yang mendoakan, tergantung bagaimana kita mendoakan orang. Kalaupun kita didoakan positif, gini kan rezeki, jodoh, maut itu di tangan Tuhan. Tapi kita kan tetap mengusahakan. Ya gitu. Jadi lagi usaha. Sama-sama berkarir di ibu kota, sama-sama memulai karir dari daerah, Danang dan Gita punya peluang yang sama untuk cinta lokasi. Ya, hubungan asmara dari panggung hiburan memang biasa terjadi. Apalagi di mata Gita, Danang adalah sosok lelaki yang nyaris sempurna. Iya kan Kak Danang kan ganteng gitu kan, aku kan biasa aja gitu. Baru ada yang berani bilang ganteng loh ini. Boleh phone friend nggak? Boleh telepon ibu nggak nih? Aduh. Kalau aku gini, kalau aku ngelihat Gita ini juga sosok yang sempurna lah di mata aku. Maksudnya dia ini punya sejarah keluarga yang menarik buat aku karena kita sama-sama dari daerah, sama-sama dari keluarga yang bisa dibilang sederhana. Aku juga bisa seperti ini karena perjuangan dan aku bisa merasakan bagaimana kita punya perjuangan yang bagus gitu. Dan pada dasarnya orang-orang yang terbiasa dengan kehidupan yang struggling, hidup dengan usaha yang besar, itu adalah orang-orang yang insya Allah nanti akan bisa survive, bisa bertahan. Nah, ya cowok mana yang nggak mau sama cewek-cewek yang bisa survive kayak gitu. Aku rasa itu tipikal semua cowok ya gitu loh. Nah itu jadi kayak yang ya mudah-mudahan kita nanti menemukan jodoh yang baik. Danang juga menemukan jodoh yang baik gitu. Cewek dengan level yang baik pasti akan mendambakan pria dengan level yang baik pula. Nah cowok dengan level yang baik pasti ingin mendambakan cewek dengan level yang baik pula. Semoga Gita bisa melabeling dirinya untuk mendapatkan jodoh yang satu level, sejajar sama Gita kayak gitu. Lemparan pujian dan perhatian itu bisa jadi benih cinta. Tapi secara terbuka, tentu Danang harus menahan luapan cintanya. Apalagi sebagai juri, ia juga harus menghargai kontestan lain agar tidak ada kesan pilih kasih. Kak Danang itu perhatian kepada semua kontestan gitu. Bukan sama aku aja. Jadi kayak jadi selesai tampil kayak Kak Danang ngasih catatan, ini masih yang kurang, yang ini, terus ke belakang panggung juga kayak ngasih kita semangat gitu. Lantas benarkah kebaikan Danang serta kesuksesannya di industri hiburan tanah air membuat Gita menaruh simpatik hingga akhirnya menimbulkan benih-benih cinta dalam hati? Gimana ya jawabnya? Kalau masalah tipikal cowok ya pasti semua lah, maksudnya semua orang pasti suka lah sama Kak Danang gitu karena dia orangnya sukses, terus ramah, baik, nggak sombong juga gitu. Seneng aja kenal sama Kak Danang, terima kasih. Nah kita nanggepinnya ya santai aja gitu, jalani aja dulu gimana. Kita kan nggak tahu gimana ke depannya. Intinya sekarang tugas kita adalah belajar, fokus supaya bisa menampilkan yang terbaik dan semoga bisa sampai dengan grand final di kontes KDI 2020.